Lokasi bekas tambang yang tidak direklamasi akan merusak lingkungan dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, kegiatan reklamasi dan pasca tambang perlu dilakukan pada tiap lokasi bekas tambang. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Minerba lama, termasuk adanya penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Namun, perlu diperkuat lagi. Ditambah lagi, dengan data rendahnya tingkat penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang oleh perusahaan pemegang izin mineral dan batu bara. Reklamasi harus dilaksanakan 100%. Artinya apa? Bukan berarti 100% itu sekaligus, tetapi secara bertahap. Tetapi sebelum 100%, wilayah itu belum bisa dikembalikan kepada pemerintah. Jadi ada kriteria keberhasilan reklamasi, penataan lingkungan, dan itu harus 100% sesuai dengan studinya, hasil studinya, apakah peruntukannya, apakah manfaatnya itu sesuai dengan, dan itu harus 100% sesuai dengan dokumen tadi. Nah, yang dikatakan 100% bahwa ditegaskan 100% bahwa kewajiban ini harus selesai 100% baru bisa dikembalikan pada pemerintah. Itu Pak. Jadi oleh karena itu aspek pengawasan, aspek perencanaan dalam rangka untuk bagaimana reklamasi berjalan dengan baik itu mesti menjadi perhatian pemerintah. Karena pada saat terdahulu kemarin sebetulnya dari sisi peraturan itu sudah cukup komplit ya. Cuma masalahnya adalah di law enforcement dalam rangka pengawasannya. Jadi kita harus mulai juga lebih detail mengatur pengawasan terhadap tahapan-tahapan pengawasannya, terus kemudian bagaimana nanti perusahaan itu bisa melakukan reklamasi dengan baik. Sehingga sekarang ini misalnya ada sampai perusahaan meninggalkan kerusakan belum direklamasi, itu ke depan harusnya tidak terjadi lagi. Law enforcement itu pemerintah secara tegas dan berani terhadap perusahaan-perusahaan itu agar melakukan kegiatan, perusahaan agar melakukan kegiatan sesuai dengan studi yang sudah ditetapkan, disetujui. Ini adalah ketegasan pemerintah untuk bisa menerapkan apa yang ada di regulasi, dilaksanakan oleh perusahaan, kemudian hasilnya menunjukkan kesesuaian antara rencana, hasil studi dan hasil di lapangan, untuk memberikan aspek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang ataupun perorangan ataupun manajemen perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan. Nah, oleh karena itu kita berikan denda yang lebih kuat ataupun lebih tegas ataupun lebih lama dan bebannya mungkin lebih berat, sehingga itu aspek lingkungan itu tidak bisa disepelekan, tidak bisa dianggap enteng. Dan ini harus menjadi perhatian perusahaan dan menjadi perhatian semua pihak untuk tidak melanggar aspek lingkungan itu. Sehingga dia tidak, dengan peningkatan ini diharapkan, pemerintah berharap bahwa ini berat loh dengan dendanya, ini berat loh hukumannya, sehingga dengan demikian lingkungan akan terselamatkan. Revisi Undang-Undang Minerba diwujudkan melalui diterbitkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Berikut ini adalah beberapa hal terkait reklamasi yang diatur Undang-Undang Minerba. Pertama, Undang-Undang Minerba menegaskan pemegang IUP dan IUPK untuk membayar jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Selain itu, Undang-Undang Minerba juga mengatur tingkat keberhasilan reklamasi 100% untuk WUP-WUPK yang diciutkan, berakhir, dan diusahakan kembali. Kedua, Undang-Undang Minerba mengatur pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan reklamasi terlebih dahulu dengan luas lahan yang sama sebelum membuka lahan baru. Ketiga, Undang-Undang Minerba diperkuat dengan mengatur hukum pidana, denda, dan pembayaran dana bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir, tetapi tidak melaksanakan reklamasi atau pasca tambang, atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi atau jaminan pasca tambang. Hukuman pidana diberikan maksimal 5 tahun penjara, sedangkan denda maksimal 100 miliar rupiah. Undang-Undang Minerba direvisi untuk mengatasi tantangan dan menyelesaikan permasalahan sektor pertambangan yang diwujudkan melalui antara lain penegasan kontrol negara atas kegiatan eksplorasi, kemudahan investasi,
penguatan peran BUMN, pengelolaan hasil tambang wajib di tanah kita, mengendalikan kerusakan lingkungan, dan lainnya. Mari kita kawal bersama dan tegakkan Undang-Undang Minerba untuk pengelolaan mineral dan batu bara Indonesia yang lebih baik, sehingga tercipta minerba untuk kesejahteraan rakyat.